Baik, untuk acara selanjutnya kita akan melanjutkan talk show bersama Dr. Gagah Buana Putra, SPJP FIH. Kepada Dr. Gagah Buana, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa mungkin sudah pernah kenal ya, waktu itu di Sarjito kita masih ingat slogannya waktu itu dalam rangka jalan dunia ya. Baik, untuk kali ini kalau kuliah sudah tadi dokter aku sudah kuliah sudah cukup lama sejak kita talkshow aja. Jadi saya akan bahas sedikit tentang ini, harusnya sudah punya ini ya, nanti kita akan bahas satu-satu untuk bahas yang mau ditanyakan apa, yang masih ganjel apa, dan mau diketahui tentang jantung itu apa. Kenapa kok penting paling tidak ya setahun sekali cek EKG lah. Ya, kita deteksi. Yang paling penting malah setiap ada kegiatan tadi betul dokter harus cek tensi. Tapi sebelum itu kita awali ya dengan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa cukup. Jadi yang dari sini ada tulisan keluarga bahagia adalah keluarga yang sehat. Jadi sehat itu apa? Sehat itu dalam pengertian itu tidak sakit. Jadi itu lawan katanya dari tidak sakit. Nah, untuk tidak sakit itu bagaimana? Nah, itu yang penting. Jadi untuk tidak mudah sakit itu kita harus bugar. Nah, bingung lagi kata bugar itu apa lagi? Nah, bugar itu adalah ketika kita melakukan apa-apa tidak gampang capek, tidak ada keluhan, bisa melakukan semuanya itu tanpa bantuan orang lain, bisa mandiri, bisa tanpa mengakibatkan sakit. Nah, terus gimana caranya biar bisa bugar? Nah, itu dengan olahraga. Makanya sangat penting, saya sangat mendukung kegiatan klub jantung sehat. Minomartani terutama senamnya dipertahankan. Nah, tapi namanya usaha manusia kadang ada ganjelan gitu. Bisa karena faktor makanan tadi udah. Tadi suruh makan apa tadi dengan dokter Abdul apa-apa ora oleh. Bahkan tadi ada yang bisik-bisik belakang saya suruh makan banyak sayur. Asam urat gitu. Nah, ini gimana nanti asam urat ini? Waduh, ini. Nah, terus kalau tidak makan sayur, tensinya turun. Terus yang dimakan itu apa? Makan angin gitu. Ya, jadi. Nah, karena itu kita itu bisa keselip, akhirnya memiliki resiko untuk sakit juga. Itu kodratnya manusia itu tempatnya salah. Jadi, yo sosok keselip harusnya untuk kakean, untuk kemanusiaan. Kok pas dolan ning kene kok nyurat blojo iki gitu kan. Musmo itu satu hadon, Mesir kok enggak jajan gitu ya. Nah, dengan kayak itu kadang-kadang kita jadi menimbun bibit penyakit. Nah, oleh karena itu sebelum penyakit ini jadi besar, jadi berbahaya, kita lakukan yang disebut screening. Intinya di saya ini talk show kali ini adalah screening. Nah, itu adalah meningkatkan harapan hidup lansia ya, jadi biar tetap produktif, tidak ngerepoti anak cucu gitu. Bisa mandiri gitu kan ya. Jadi harapannya seperti itu, apalagi kalau dari pemerintahnya tidak menambah beban pemerintah dalam biaya ya, terutama dalam masa JKN. Terus di sini ada materi apakah jantung itu. Oke, dari topik yang pertama tadi ada pertanyaan enggak, talk show itu langsung bugar ya, jadi harus bugar. Untuk bugar gimana? Olahraga teratur, makan yang baik, gaya hidupnya harus sehat, semangat betul. Kalau nggak semangat ngeluh ya sakit gitu ya. Nah untuk itu, tapi kadang-kadang kita sok keseleo karena kodratnya manusia, tempatnya salah dan lupa. Nah, ketika salah dan lupa itu terjadi, muncul bibit penyakit. Makin banyak bibitnya, makin cepat tumbuhnya penyakit. Sebelum sakit yang berat harus dilakukan screening.
Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, screening apa toh? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Lanjut. Screening apa kan yang penting kan tubuh banyak nih. Apa mata, apa kuping, apa utek, apa padaran, kaki, banyak. Yang mana yang di screening? Kita review ulang tadi, makanya dari Dr. Agustin, pembunuh paling pertama itu kalau nggak jantung, ya otak. Tapi prinsipnya apa? Pembuluh darahnya yang bikin. Jantung itu, serangan jantung itu yang tersumbat pembuluh darah di jantung. Otak itu yang bikin mati, yang tersumbat itu apa? Pembuluh darah di otak. Jadi sebenarnya pembuluh darah. Jadi mohon maaf dari Pak Tukino, saya bukan dokter spesialis jantung paru, bukan. Jantung dan pembuluh darah. Jadi ahlinya pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu yang kita pastikan untuk sehat, gitu ya. Nah, maka yang penting di screening ya di pembuluh darahnya itu. Pembuluh darah itu nanti akan memperdarahi yang memberi makan baik otak maupun jantung. Tapi screening otaknya angel, ya biasanya nggak ada gejala. Selama kita masih otaknya sehat kan iso mikir, iso ngantuk, iso ngomong gitu ya. Jadi untuk screening di otak itu sulit. Nah, yang paling mudah dan paling berbahaya adalah screening pembuluh darah di jantung. Makanya kita harus ketahui dulu apa toh itu jantung. Gitu ya. Nah, di sini udah ada yang tahu jantung belum ya? Tahunya ya. Di sini ya ada yang bilang itu hati, ya. Padahal hati di sini ya sebenarnya apa? Ya? Ini jantung itu hati atau bukan ya? Ya jantung hati itu. Ya, jadi hati itu namanya liver. Liver itu untuk masalah pencernaan, menetralisir racun, itu tugasnya liver atau hati. Tapi kalau jantung itu tugasnya untuk memompa darah melewati pembuluh darah. Jadi dipompa darah lewat pembuluh darah, itu tugas jantung. Nah, jantung itu muter. Dia itu yang dipompa darah, nanti ada darah bersih kotor. Darah bersih dipompa ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Jantung pompa lagi ke paru-paru. Darah kotor tadi yang sudah banyak, yang sudah tidak ada oksigennya, diisi lagi, di stok lagi oksigen, balik lagi ke jantung, dipompa lagi. Jadi seperti itu, jadi muternya 2 kali ke seluruh tubuh, kemudian ke paru-paru. Muter, supaya angka 8 gitu. Muter lagi, paru-paru lagi, muter. Itu tugas jantung seperti itu, tidak berhenti Bu. Terus, ya Bapak Ibu, jantung itu mompa terus tidak pakai berhenti, tidak pakai rem, ya. Jadi kalau sudah terlanjur sakit, jenengan bayangkan, jenengan sakit biasanya izin kerja enggak? Untuk apa? Biar pulih, biar sembuh, ya. Nah, jantung itu supaya pulih, ya. Ada kok jantung ini. Aduh, saya sakit ini terus saya izin gitu. Ya kau gitu. Ayo bablas gitu ya. Jadi, nah, bisa bayangkan kalau jantung sudah terlanjur sakit, maka dia tidak ada diberi kesempatan untuk berhenti memompa. Dia akan terus bekerja, pastinya tambah sakit, sehingga itu yang banyak menyebabkan orang-orang itu meninggal. Ya. Makanya caranya terus gimana? Ya jangan sampai sakit. Screening. Ya, kembali lagi di screening. Ya. Nah terus penyakit jantung itu apa? Banyak jenisnya di sini. Dibagi secara umum ada 5. Nah sebelum masuk sini terkait jantung itu apa, ada pertanyaan tidak? Monggo. Bugis, monggo. Waalaikumsalam.
ya, tapi ini kecepatan dunia ramu materi ini baru kali. Tapi oke lah. Jadi ini memang pertanyaan yang paling sering. Jadi pertanyaan itu apa bedanya plak sama lemak gitu ya. Plak sama lemak di pembuluh darah sebenarnya prinsipnya sama. Ya, awalnya plak itu lemak yang menempel di dindingnya. Cuma terus kemudian mengeras. Nah, ini yang disebut plak. Ya, kalau lemak kan dengan tahu lemak ya gitu. Tapi yang plak itu sudah mengeras karena sudah mengalami kalsifikasi atau sudah ada kandungan kalsiumnya. Itu karena ya ada efeknya di sana, ada mekanisme kimiawi di sana sehingga membuat lemak itu mengeras. Ya. Nah, dengan adanya pengerasan itu jalannya menyempit, salurannya jadi sempit, tapi yang gede jadi makin lama makin sempit. Nah, makin sempit. Nah, untuk mendeteksi plak memang harus diperiksa lebih dalam. Nah, untuk deteksi screening nggak bisa ketahuan plak. Jadi bayangannya begini, kalau jantung itu supplier makanan lah katakanlah. Pembuluh darah itu jalan raya. Jalan raya itu bisa dilewati 10 motor. Ya, bisa dilewati 10 motor. Nah, tujuannya untuk menghidupi orang itu desa, gitu ya. Desanya itu jantungnya itu, ya. Nah, di sini jantungnya tidak kerja keras, masih posisi duduk, tiduran, nyantai gitu ya. Maka itu 5 motor yang lewat untuk bawa makanan itu sudah cukup. Jadi plaknya itu sudah nyumbat sampai setengah jalan itu nggak ada keluhan sama sekali, nggak ada keluhan sama sekali. Nah, tapi nanti kalau sudah menyempit lebih dari 80%, jadi artinya cuma punya 2 motor yang lewat, baru nanti ada keluhan. Kalau di sana ada hajatan. Jadi kalau posisi duduk, tidur, kalau hanya dilewati 2 motor itu masih nggak ada keluhan, Bu. Jadi sehebat itu tubuh kita itu untuk mengadaptasi, untuk menjaga supaya kita nggak gampang sakit gitu ya. Nah, tapi akibatnya ya tadi kalau sudah ngumpetnya sampai 90%, artinya cuma 1 motor baru kesakitan. Ya, tapi itu sudah mepet banget. Nah, pertanyaan berikutnya tadi melanjutkan, kalau sudah minum obat rutin yang kolesterolnya tinggi itu, kira-kira bagaimana plaknya itu gitu ya? Apakah bisa hilang atau enggak? Pertanyaan sering banget. Ya, kulit Bu, rambutnya ada mengeras Bu, itu ada di balik, ada lapisannya keras banget. Ya, nah itu mau ditarik lagi keluar. Kalau kolesterol itu bisa dihilangkan dari tubuh itu kalau masih di jalannya, masih di jalannya pembuluh darah itu masih bisa dikeluarkan pakai obat-obatan itu. Tapi kalau sudah pindah tempat, masuk ke dalam plaknya, lemaknya tadi pindah tempat ke plak, dalam plak sudah nggak bisa. Jadi bisanya nanti dilakukan pemasangan ring, dibuka, ya gitu. Nah itu tapi nanti itu urusan nanti ya. Nah ini tugasnya saya nanti untuk screening EKG untuk mengetahui deteksi awal. Ada nggak sih pada Bapak Ibu sekalian yang kira-kira ada penyempitan yang di atas 80% tadi, itu dari EKG akan kelihatan. Ya, tapi deteksinya pertama ya dari rekam jantung dulu. Karena kalau hanya dari keluhan sulit deteksinya. Ya. Nah, kalau dari keluhan itu deteksi paling awalnya itu adalah keluhannya begini. Tadi kan saya sudah ngomong, kalau hajatan kan butuh support lebih banyak. Nah, jalan yang menyempit tadi kalau ada hajatan, aduh kok sakit. Tapi begitu istirahat hilang. Dan jenengan itu ya berobat ya kayak ngomong. Mapan Pak Omong, leren, bagus enak. Tak itu rawon kalau ngomong, kok ya. Harus hari kok leren kok, haruslah rasa tak mungkin. Nah jadi ya, yang ada adalah Anda secara alam bawah sadar mengurangi aktivitas. Dengan berkurangnya aktivitas, kebugaran tadi makin turun, penyakit makin datang. Jadi malah jadi lingkaran setan gitu. Nah, oleh karena itu pentingnya screening. Kalau kita cuma mengandalkan akal pikiran kita tuh jatuh alam bawah sadar. Dengan adanya keluhan saat aktivitas, kita akan malah mengurangi aktivitas, bukannya malah mencari pengobatan. Ya toh seperti tensi tinggi tadi. Kalau kita tensinya tinggi, tensinya sudah minum obat, tensinya turun, berhenti obatnya karena pola pikir kita itu, masyarakat kita itu masih berpikir obat itu sesat gitu loh. Kalau orang berobat itu sudah cacat, sebenarnya
sebenarnya salah. Ya, obat zaman sekarang sama zaman dulu sudah beda. Betul, obat itu awalnya racun. Awalnya obat itu racun. Kalau kita minum kita racun. Misalnya adik-adik ini tensinya masih bagus, kasih obat penurun tekanan darah, apa yang terjadi? Ambil dari sini pingsan. Kalau aktivitas lemes ya racun. Tapi ketika racun itu ditaruh dalam gelas ya, apotek itu kan jelas dililit besar gitu ya. Nah itu kan filosofinya begitu, kita tahu diberikan pada orang yang tepat, tekanan darahnya tinggi, tensinya jadi turun, jadi ke arah normal, jadi baik, tidak jadi sakit, jadi harus tepat sasaran ngasih obat itu. Makanya harus dengan resep gitu. Nah harus rutin juga, karena kalau obat ini dampaknya numpuk di pembuluh darah, di ginjal darah, rusak ginjalnya. Nah kenapa obat disuruh minum tiap hari? Karena obat itu setiap kita minum beberapa hari kemudian efeknya hilang. Kalau efeknya tidak hilang, rusak badan. Ya kan pada prinsipnya racun. Ya, jadi obat itu sudah dirancang setelah beberapa jam, beberapa hari itu efeknya hilang. Nah kalau efeknya hilang kan harus di stok yang baru. Jadi obat itu kita makan, zat aktifnya, zat yang efeknya meningkatkan darah tadi diserap tubuh. Nah terus tinggal sisa sampah, nah sampahnya kita buang. Nah sehingga kita itu harus minum obat rutin supaya tensinya tetap turun. Jangan berhenti, itu bagi yang sakit tekanan darah, ya tekanan darah tinggi. Nah kalau yang belum sakit, screening, ya olahraga rutin, gaya hidup sehat supaya apalagi kalau bugar berarti tidak mudah sakit. Nah kembali ke sini ya, kita ada penyakit jantung. Ini sampai saya jam 9.50 nanti diingatkan. Nah penyakit jantung ada dibagi menjadi 5. Ada penyakit jantung bawaan pada bayi. Terus ada penyakit jantung rematik. Ini karena penyakit, jadi bukan karena penuaan ya. Ini biasanya itu loh, anak-anak atau remaja nyeri tenggorok, radang tenggorok itu jangan disepelekan, harus disembuhkan. Kalau tidak disembuhkan, diobati dengan maksimal, besoknya ketika dewasa bisa jadi penyakit jantung rematik. Ya, ini penyakit yang erat kaitannya dengan rendahnya pendidikan dan ekonomi yang rendah. Jadi harus berubah. Nah, biasanya ini karena hanya radang tenggorok, wis minum anget-anget aja. Nah itu yang bahaya. Ya tidak dituntaskan. Nah itu malah jadi penyakit di kemudian hari. Karena untuk menghemat uang intinya kayak gitu. Itu makanya erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, tingkat pendidikan masyarakat dan ekonomi. Terus kemudian jantung koroner, ya. Nah itu yang penyumbatan tadi yang disebut tadi, penyumbatan tadi. Nah terus penyakit jantung hipertensi nanti sudah dibahas dokter Agus. Jadi kalau tensinya tinggi, jantung kerjanya kosong. Nah kayak binaragawan. Jadi kan makin lama makin mentekol, ya. Otot jantung ya yang nyusun otot. Nah, kalau dia umpanya keras, makin lama makin tebel itu. Nah, otot jantung yang menebal hanya bisa menampung darah sedikit, sehingga nggak maksimal jumlah darah yang dipompa itu tidak maksimal. Monggo selamat datang, Dr. Enda. Kepada Dr. Gaga telah menyampaikan jurusan kita tadi sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan ada kata sambutan dari Dr. Enda kepada Dr. Fanny. Mana ketuanya itu? Ini ketuanya. Aduh loh mas dokter, kok tak dengarke dokternya cepet lu. Amin. Cepat kita kami di puskesmas bisa. Amin. Lo kan nanti puskesmasnya ya orang seperti itu. Jadi nanti KJR dibentuk kelas segera Pak Dokter supaya nanti apa yang sudah dirintis ini akan terus berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto dulu deh,
dan ini nanti akan dioperasikan